Hai, nama aku Musa. Aku di sini akan menceritakan bagaimana kisah aku yang terjadi masa lalu aku. Pada masa lalu aku dilahirkan dengan seorang laki-laki, tetapi ibu aku tidak membuang saya. Tetapi saya dirawat selama 3 bulan karena sebelumnya Raja Mesir telah memerintahkan jika bayi yang dilahirkan itu laki-laki, maka dibuang ke sungai. Tetapi jika dilahirkan anak perempuan, ia boleh lahir. Lalu aku dibesarkan oleh Raja Mesir yang bernama Putri Firaun, yang temukan aku di Sungai Nil saat Putri Firaun dayang dan berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu saat aku sudah dewasa, aku melihat orang-orang Israel kerja paksa. Aku melihat orang Mesir memukul orang Israel. Lalu aku merasa kasihan dan aku takut. Dulu Firaun yang di masa lalu aku itu tidak begitu kejam, dan Firaun sekarang itu jahat dan lebih kejam. Bahkan sekarang orang Israel masih kerja paksa dengan kejam dari Raja Mesir. Sekarang aku ada di tempat Midian, lalu aku melihat kasut yang terbakar dan memanggil nama aku 3 kali, dan kasut tersebut menyuruh aku untuk tinggalkan kasut tersebut, dan aku dikirim ke Raja Mesir dan menyuruh aku untuk keluarkan Israel dari Mesir. Lalu, aku disuruh untuk melemparkan tongkat ke tanah dan berubah dengan tongkat gembala menjadi seekor ular yang berbisa dan mematikan. Saat aku memegang ekornya, ular tersebut menjadi tongkat gembala yang menjadi seperti semula. Lalu, aku takut terhadap Raja Mesir, karena aku tidak pandai bicara. Terpaksa, aku ikuti kata kasut itu dan pergi ke Mesir untuk bertemu Raja Mesir. Lalu aku tiba-tiba bertemu dengan kakakku Harun di Mesir. Aku senang karena akhirnya bisa ketemu lagi dan aku bicara sebentar tentang Allah perintah aku untuk keluarkan umat Israel dari Mesir. Saat aku dan kakakku bertemu dengan Firaun dan aku gugup. Lalu kakakku bantu menjelaskan sebab Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Lalu tiba-tiba Firaun menanya-nanya, Tuhan itu bukannya tidak ada. Siapa itu Tuhan? Lalu Firaun mengusir aku dan kakakku dari hadapan Firaun. Saat aku keluar, aku tiba-tiba melihat orang Mesir memukul orang Israel yang sedang kerja paksa dengan kondisi parah. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Firaun bersama dengan kakakku. Dan aku berkata, aku memohon yang mulia atas nama Tuhan, bebaskanlah umat bangsa Israel dari Mesir. Dan tiba-tiba Firaun berkata, aku bilang tidak, dan katakan pada Tuhan yang tidak ada itu yang berani untuk membebaskan umat bangsa Israel dari Mesir. Padahal ia gak punya kuasa. Jadi gak berhak mengatur bangsa aku. Karena udah perbuatan yang kasar, lalu aku menyuruh kakakku untuk melempar tongkat gembala menjadi ular yang berbisa. Lalu penyihir Firaun juga melemparkan tongkat menjadi ular. Tetapi saat itu, ular itu menyerang dengan ular dari punya tongkat gembala. Ular tersebut dapat kalahkan ular dari tongkat penyihir Firaun. Tiba-tiba Firaun menyuruh kita untuk keluar dan bilang, katakan kepada bangsa kalian bahwa aku tidak akan pernah melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Lalu saat Firaun keluar dari istananya, ia melihat aku yang sedang berdiri di tepi sungai, dan aku ulurkan tongkatnya ke sungai, jadi sungai itu menjadi darah. Itulah aku lakuin tulah yang pertama. Aku hadapi Mesir untuk mengeluarkan umatnya dari Mesir hingga Firaun dan muak dan berkeras, dan aku berkata, maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Ada katak di sekitar Mesir dan itulah tulah kedua. Ada nyamuk, itulah tulah ketiga. Ada lalat, itulah tulah keempat. Ada penyakit sambar pada semua ternak, itulah tulah kelima. Ada bara atau bisul, itulah tulah keenam. Ada hujan es, itulah tulah ke-7. Ada belalang, itulah tulah ke-8. Ada gelap gulita, itulah tulah ke-9. Dan ada satu Firaun tersisa. Semua anak sulung akan meninggal, tetapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah domba di palang pintu sebagai tanda. Dan tiba-tiba Tuhan melihat dan membiarkan anak sulung setiap rumah dioles darah anak domba. Dan Firaun memutuskan untuk mengeluarkan anak Israel dari Mesir. Tetapi Firaun berencana jahat untuk menghancurkan Israel dan tidak ada yang bebas.
Dan keesokan harinya, para umat Israel berada di Laut Merah dan mereka bingung cara melewatinya. Tiba-tiba pasukan Firaun datang dan mereka semua panik, dan aku berdoa supaya aku menemukan cara agar bisa melewati Laut Merah. Dan aku ulurkan tangan aku ke atas laut dan membelah airnya, dan sebuah kejutan terjadi. Aku berhasil membelah laut tersebut dengan para umat Israel dan aku berjalan di tengah laut. Sampai para Mesir mengejar kita. Tetapi Musa mengembalikan semua laut tersebut sehingga mereka tewas dan kebanjiran. Dan aku dan para umat Israel semangat. Maka demikianlah, percayalah sama Tuhan dan takut nama Tuhan, dan Tuhan itu akan ada. Maka jika kalian seperti Firaun, maka kalian akan menanggung akibatnya sama Tuhan. Terima kasih.